Angin sore berembus lembut, menyusup ke sela-sela jendela rumah kayu sederhana di pinggiran kota. Sinar matahari yang mulai turun perlahan memantulkan rona keemasan ke dinding-dinding yang sudah mulai lapuk. Di dalam rumah itu, tampak seorang wanita muda sedang duduk di atas tikar pandan, memijat perlahan perut buncitnya yang kini telah memasuki bulan ke-7 kehamilan. Wajahnya bersih, bersahaja, dan memancarkan kelembutan yang alami. Nadira namanya. Istri dari seorang pria pekerja bangunan bernama Fajar. Mereka menikah 3 tahun lalu dengan modal cinta dan keberanian untuk melawan segala ketidakpastian hidup. Kini, impian mereka perlahan mulai terwujud. Akan segera hadir seorang bayi mungil yang akan melengkapi kebahagiaan rumah tangga mereka. Sayang, kamu udah minum susunya belum? Suara Fajar terdengar dari arah dapur. Ia baru saja pulang kerja, masih mengenakan kaos oblong dan celana kerja yang berdebu. Meski kelelahan, senyum di wajahnya tak pernah absen saat memandang istrinya. Nadira mengangguk kecil. Udah, Mas. Tadi habis maghrib aku minum. Enak, yang rasa coklat, ujarnya sambil tersenyum manis. Fajar mendekat, lalu duduk di samping Nadira. Ia meraba perut sang istri yang kian membesar. Gerakan halus dari dalam kandungan membuatnya tak henti-hentinya takjub. Anak kita nendang, Mas, ucap Nadira pelan. Fajar tertawa pelan. Pasti dia tahu ayahnya pulang, makanya senang. Mereka saling menatap, dan dalam tatapan itu ada cinta yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bukan cinta yang mewah, bukan pula cinta yang penuh hadiah dan bunga. Tapi cinta yang bertahan meski dalam kesederhanaan. Namun, tak semua penghuni rumah itu sehangat mereka berdua. Dari balik pintu kamar yang setengah terbuka, sosok wanita parubaya mengintip dengan wajah tak begitu ramah. Bu Lastri, ibu kandung Fajar, tak pernah benar-benar menyukai Nadira. Baginya, menantu idaman adalah perempuan mapan, berkulit putih, dan datang dari keluarga terpandang. Bukan seperti Nadira yang hanya anak tukang becak dan penjual gorengan keliling. Meski begitu, Bu Lastri tak bisa banyak berbuat. Fajar adalah anak satu-satunya, dan ia terlalu mencintainya untuk membenturkan perasaan mereka. Meski setiap kali melihat Nadira, hatinya selalu menggerutu. Endak usah manja-manjaan terus. Sudah gede itu, gerutunya dalam hati sambil kembali menutup pintu kamar pelan. Malam itu, setelah makan malam sederhana berupa nasi hangat dan sayur bening buatan Nadira, mereka duduk bersama di ruang tengah. Fajar menyandarkan punggung di dinding, sementara Nadira menyandarkan kepala di pundaknya. Mas, kalau anak kita perempuan, Mas mau kasih nama siapa? Tanya Nadira sambil memainkan jari-jari Fajar. Kalau perempuan, aku suka nama Aira. Nadira Aira Fajaria. Indah, kan? Fajar tertawa kecil, memandang Nadira dengan pandangan penuh kasih. Kalau laki-laki? Laki-laki? Reyan. Artinya cahaya dan kekuatan. Nadira tersenyum bahagia. Bagus banget, Reyan. Fajar mengusap kepala istrinya lembut. Pokoknya, aku nggak sabar lihat dia lahir. Aku janji akan jaga kamu dan anak kita sekuat tenaga. Dan malam itu pun ditutup dengan doa dalam diam. Doa dari dua orang yang tak punya apa-apa selain cinta dan harapan. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Fajar tetap bekerja keras membangun rumah orang, sementara Nadira lebih banyak di rumah, mengurus keperluan rumah tangga, menyiapkan perlengkapan bayi, dan sesekali membantu tetangga menjahit atau membuat kue untuk menambah pemasukan. Kadangkala, ketika Fajar pulang, mereka berjalan sore ke warung ujung gang untuk membeli es krim atau hanya sekadar duduk di bangku bambu sambil menikmati senja. Namun di sela kehangatan itu, nada-nada sumbang mulai terdengar dari mulut Bu Lastri. Awalnya berupa keluhan kecil, tentang cara Nadira memasak yang tak sesuai seleranya, atau tentang cucian yang dianggap kurang bersih. Tapi lambat laun,
Keluhan itu berubah menjadi sindiran-sindiran halus. Cucu ini lama banget datangnya. 3 tahun loh, baru isi. Zaman dulu MAH, baru malam pertama langsung isi. Celetuk Bu Lastri suatu sore ketika Nadira sedang menyapu halaman. Nadira hanya menunduk, senyum tipis di bibirnya. Ia sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan seperti itu. Tak ingin membalas, karena baginya menjaga ketenangan rumah tangga jauh lebih penting daripada mempertahankan harga diri di hadapan mertua. Insya Allah ini rezeki dari Allah, Bu. Semoga sehat sampai lahiran, jawab Nadira lembut. Ya semoga aja. Tapi kamu jangan terlalu santai. Lahirannya lancar enggak itu belum tentu. Apalagi kamu orangnya kecil begini. Siapa tahu bayinya kegedean. Perkataan itu menusuk, namun Nadira menahannya. Ia tak ingin Fajar tahu. Ia tahu betapa Fajar sangat menghormati ibunya. Suatu malam, ketika hujan rintik turun membasahi atap rumah, Fajar pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa kantong plastik berisi jaket bayi biru, sepatu rajut mungil, dan selimut bergambar gajah. "Kamu beli semua ini?" tanya Nadira terkejut. Fajar hanya tersenyum. "Aku nabung dikit-dikit. Buat anak kita." Air mata Nadira menetes tanpa bisa ia tahan. Betapa besar cinta pria itu padanya dan calon anak mereka. "Aku beruntung banget punya kamu, Mas," bisik Nadira. Fajar menggenggam tangan istrinya erat. "Aku yang beruntung, Di. Kamu sabar, baik, dan kuat. Aku nggak pernah nyesel nikah sama kamu." Kata-kata itu menjadi pelipur lara bagi Nadira. Bahwa meski Bu Lastri kerap menyakitinya, selama Fajar mencintainya, ia merasa cukup. Bulan ke-7 kehamilan membuat Nadira sering merasa lelah. Tapi ia tetap bersemangat menyiapkan kebutuhan bayi mereka. Ia menjahit sendiri beberapa baju bayi dari kain sisa, membersihkan kamar yang akan menjadi tempat tidur si kecil, dan sesekali membaca buku parenting dari perpustakaan keliling. Fajar semakin protektif. Ia melarang Nadira membawa barang berat, menyuruhnya banyak istirahat, bahkan menggantikan tugas menyapu dan mencuci. "Mas, aku nggak apa-apa kok," protes Nadira suatu pagi. Fajar hanya menatapnya tajam. "Nggak usah banyak alasan. Sekarang tugasmu cuma satu, jaga bayi kita." Dan Nadira pun tersenyum. Ia menikmati perhatian suaminya yang kadang terlalu berlebihan tapi penuh kasih sayang. Namun, dalam diam, Bu Lastri memperhatikan semua itu. Ia mulai merasa tersisih. Ia cemburu pada menantunya sendiri. Dalam pikirannya, Nadira sudah mengambil semuanya. Anaknya, perhatian anaknya, dan kini akan mengambil cucu satu-satunya. Wanita desa macam itu, bisa apa dia? Gumam Bu Lastri di dalam hati. Waktu terus berjalan. Hari demi hari penuh harapan. Kamar bayi sudah mulai lengkap, meski dengan barang-barang sederhana. Kasur kecil bekas sepupu, baju bayi hasil jahitan tangan Nadira, dan satu boneka kelinci mungil yang mereka beli dari pasar loak. Tiap malam sebelum tidur, Nadira selalu berbicara pada bayi dalam kandungannya. "Anakku, ayahmu orang baik. Nanti kamu harus jadi anak yang kuat dan sabar ya. Dunia ini nggak selalu ramah. Tapi kamu akan punya ibu yang selalu sayang kamu. Dan ayahmu, dia orang paling hebat yang ibu kenal." Dan Fajar yang mendengar dari balik pintu hanya bisa menghapus air matanya diam-diam. Ia tahu, hidup mereka belum sempurna. Tapi bagi Fajar, bersama Nadira dan anak mereka, hidup ini terasa utuh. Saat pagi menyapa dengan mentari yang hangat, Nadira membuka jendela dan menghirup udara dalam-dalam. Di perutnya, ia merasakan gerakan kecil dari dalam. Tersenyum. Bahagia. Tanpa ia tahu bahwa tak lama lagi, rumah kecil mereka tak akan sehangat ini. Tanpa ia tahu, cinta yang sekarang ia genggam erat, kelak akan direnggut oleh prasangka, fitnah, dan luka yang begitu dalam. Namun untuk sekarang,
biarlah kebahagiaan itu tetap tinggal sebentar lagi. Karena bagi Nadira, bahagia itu bernama keluarga. Aku yakin, jika ini anak laki-laki, dia akan tumbuh jadi pemimpin. Kuat dan tampan seperti ayahnya, kata Fajar sambil mengelus perut Nadira yang masih rata. Nadira tersenyum kecil, meski dalam hati masih tergetar dengan pertanyaan Bu Lastri beberapa menit lalu. Mereka baru saja pulang dari rumah mertuanya setelah makan malam sederhana. Tapi seperti biasa, suasana di sana tak pernah benar-benar hangat untuknya. Pertanyaan itu kembali terngiang di telinganya. Sudah 3 tahun menikah, tapi kenapa belum juga isi? Apa kamu mandul, Nadira? Pertanyaan itu dilontarkan Bu Lastri dengan nada datar dan wajah tanpa ekspresi. Tapi menusuknya seperti pisau yang ditusuk perlahan ke ulu hati. Nadira hanya diam waktu itu, menunduk dengan wajah memerah, bukan karena marah, tapi malu. Fajar yang duduk di sampingnya hanya tertawa kecil dan mengganti topik pembicaraan secepat mungkin. Nadira tahu, Fajar berusaha menjaga suasana tetap damai. Tapi justru itulah yang kadang membuatnya sedih. Suaminya terlalu sering memilih diam daripada membela. Di perjalanan pulang, Nadira tak banyak bicara. Ia hanya memandangi jalanan malam dari balik jendela mobil. Tangannya sesekali menyentuh perutnya sendiri, membayangkan ada kehidupan kecil yang tumbuh di dalam sana, meski kenyataannya belum. Fajar tahu istrinya terluka, tapi seperti biasa, ia memilih untuk membuat lelucon kecil demi mencairkan suasana. Kalau laki-laki, kita kasih nama Raka. Gagah, ya? Raka Putra Pratama, kata Fajar sambil melirik Nadira sekilas. Nadira mengangguk pelan. Bagus. Tapi kalau perempuan? Fajar berpikir sejenak. Aku belum kepikiran. Tapi kamu pasti sudah punya nama, kan? Nadira mengangguk dan tersenyum kecil. Alia. Artinya langit. Aku ingin anak kita tinggi cita-citanya, lembut tapi kuat, seperti langit yang tak pernah letih menaungi. Fajar menatap Nadira dalam diam. Untuk beberapa detik, wajahnya berubah lembut. Ia tahu, istrinya menyimpan luka. Luka yang sering ia abaikan karena terlalu ingin semuanya terlihat baik-baik saja. Malam itu, Nadira duduk sendiri di balkon apartemen kecil mereka. Angin malam membelai rambutnya yang terurai. Ia memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Dalam hatinya ada harap yang ia bisikan dalam doa. Semoga sebentar lagi ia bisa menyentuh kebahagiaan yang sesungguhnya, menjadi ibu. Sudah 3 tahun pernikahan mereka berjalan, dan tiap bulan ia menghitung tanggal dengan penuh harap. Sudah berapa banyak test pack ia coba? Sudah berapa kali ia diam-diam menangis di kamar mandi saat melihat satu garis yang selalu sama. Bahkan ia sudah tak sanggup menjawab pertanyaan dari tetangga atau keluarga jauh yang selalu menanyakan kabar kehamilan. Tapi yang paling menyakitkan adalah tatapan Bu Lastri, mertua yang sejak awal tak pernah merestui pernikahan mereka. Bu Lastri menganggap Nadira hanya wanita miskin yang menumpang hidup pada anaknya. Padahal Nadira bekerja sebagai guru honorer, mengajar anak-anak dengan sepenuh hati. Gajinya memang tak besar, tapi cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Fajar, suaminya, bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta, cukup mapan, tapi tidak membuat Bu Lastri bangga. Ia ingin anaknya menikah dengan perempuan dari keluarga terpandang, bukan anak seorang tukang becak seperti Nadira. Pagi harinya, Nadira terbangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa mual, dan perutnya seperti bergejolak. Awalnya ia kira hanya masuk angin. Tapi mual itu terus datang. Bahkan saat ia mencium aroma kopi yang diseduh Fajar di dapur. Jantungnya berdegup cepat. Ia tak ingin terlalu berharap, tapi tubuhnya seperti memberi tanda. Tanpa memberitahu Fajar, Nadira masuk ke kamar mandi dan membuka laci kecil di bawah wastafel. Di sana ada satu test pack yang masih tersisa. Tangannya gemetar saat membuka bungkusnya. Ia duduk di atas kloset,
menahan napas sambil menunggu hasilnya keluar. 1 menit, 2 menit. Matanya terbelalak. 2 garis. Untuk beberapa detik, Nadira membeku. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia tak tahu harus merasa apa. Antara bahagia, lega, takut, dan tak percaya. "Fajar!" teriaknya. Fajar yang sedang mencuci piring di dapur berlari panik. "Kenapa? Sayang? Kamu sakit?" Nadira berdiri sambil menunjukkan test pack itu. Matanya basah oleh air mata. "Kita akan punya anak, Fajar." Fajar menatap alat itu sejenak, lalu matanya melebar. "Serius?" Ia menarik Nadira ke pelukannya dan mengangkat tubuh istrinya dengan sukacita. "Ya Allah, akhirnya. Kamu serius, kan? Kita harus ke dokter." Hari itu mereka pergi ke dokter kandungan. Dan benar, janin itu sudah berusia 5 minggu. Fajar menggenggam tangan Nadira dengan erat saat dokter menunjukkan titik kecil di layar USG. Itu anak mereka. Buah cinta yang sudah mereka nanti-nantikan selama 3 tahun. Kabar kehamilan Nadira segera sampai ke telinga Bu Lastri. Tapi reaksi yang keluar tidak sehangat yang dibayangkan. "Baru sekarang? Sudah 3 tahun. Apa kamu yakin itu anak Fajar?" kata Bu Lastri dingin saat mereka berkunjung lagi. Nadira terdiam. Ia mencoba tersenyum, walau hatinya terasa diremas. Fajar akhirnya bicara. "Bu, jangan bicara seperti itu. Nadira istriku. Anakku ya dari dia. Kami bahagia. Kami ingin mama juga bahagia." Bu Lastri hanya menghela napas panjang. "Ya sudah. Mudah-mudahan saja benar." Malam itu Nadira menangis di bahu Fajar. "Apa aku akan selalu dianggap seperti ini?" Fajar memeluknya erat. "Tidak, sayang. Anak ini akan mengubah semuanya. Mama hanya butuh waktu." Tapi waktu yang diberikan justru membuka lembar-lembar luka lama. Diam-diam, Bu Lastri menyebarkan gosip pada tetangga dan keluarga bahwa Nadira mungkin hamil di luar pernikahan. Ia menyusun cerita bahwa selama ini Nadira sering pulang telat, dan mungkin hamil dari pria lain. Nadira tak pernah tahu. Hingga suatu hari, saat ia datang ke acara pengajian keluarga besar, seorang tante dari pihak Fajar berkata padanya dengan nada sinis, "Baguslah kamu akhirnya isi. Semoga saja itu benar-benar anak Fajar." Ucapan itu menusuk. Nadira pulang dengan langkah lemah. Ia menatap wajahnya sendiri di cermin. "Kenapa semua orang tak percaya padaku?" bisiknya. Hari-hari berlalu dengan campuran bahagia dan pilu. Fajar semakin perhatian, membacakan doa setiap malam, mencium perut Nadira yang mulai membuncit, dan mulai menyicil peralatan bayi. Mereka juga mulai menyusun kembali nama-nama. Kalau perempuan, Alia seperti katamu. Kalau laki-laki, aku suka Raka. Tapi aku juga suka nama Awan. Simbol langit dan kebebasan, ujar Fajar. Raka Awan Pratama. Nadira tertawa kecil. Anak kita akan setinggi langit. Tapi tetap berpijak di bumi, tambah Fajar. Suatu malam, Nadira terbangun oleh sakit perut yang tajam. Fajar langsung membawanya ke rumah sakit. Degup jantung mereka penuh ketakutan. Dokter bilang, janinnya lemah. Butuh istirahat total. Nadira harus bed rest penuh selama 3 bulan ke depan. Fajar mulai pulang cepat dari kantor, memasak, merawat Nadira sepenuh hati. Tapi Bu Lastri tak tinggal diam. Ia datang ke apartemen mereka dan berkata, "Kalau lemah begitu, bagaimana kamu bisa jadi ibu?" Nadira hanya menunduk. Tapi hari itu, Fajar tak tinggal diam. "Cukup, Bu. Nadira sedang berjuang. Kalau Mama tidak bisa menghargainya, lebih baik jangan datang dulu. Kami tak butuh tekanan, kami butuh dukungan." Untuk pertama kalinya, Nadira melihat Fajar benar-benar berdiri membelanya.
Dan saat itu pula, air matanya tak bisa dibendung. Mungkin ini awal dari perubahan. Awal dari harapan yang sebenarnya. Anak dalam kandungannya, meski belum lahir, sudah mulai mengubah banyak hal. Mungkin benar, harapan itu memang selalu datang bersama nama. Dan nama itu kini mulai tumbuh dalam cinta yang lebih kokoh dari sebelumnya. Namun, hidup seringkali tak berjalan semulus harapan. Seiring berjalannya waktu, usia kehamilan Nadira memasuki bulan ke-9. Perutnya semakin besar, tubuhnya semakin berat, tapi ia tak pernah mengeluh. Rasa mual, sakit punggung, dan kaki yang membengkak tidak mengurangi semangatnya untuk menanti sang buah hati. Di dalam dadanya, ada cinta yang tak bisa dijelaskan. Cinta seorang ibu yang belum pernah menyentuh anaknya, tapi sudah rela berkorban apapun demi kehidupan kecil itu. Fajar makin siaga. Ia menyiapkan semua kebutuhan persalinan, dari koper rumah sakit, pakaian bayi, hingga ranjang kecil yang mereka letakkan di samping tempat tidur. Ia juga semakin sering mengusap perut Nadira dan membisikkan doa-doa untuk anak mereka, baik laki-laki atau perempuan. Aku tak peduli anak kita putih, coklat, atau hitam. Yang penting dia sehat, ujar Fajar suatu malam sambil menempelkan telinganya ke perut Nadira. Nadira hanya tertawa kecil. Tapi kamu tetap pengen anak laki-laki, kan? Fajar mengangguk mantap. Biar bisa main bola bareng. Tapi kalau cewek, dia pasti manja banget sama aku. Hari-hari berlalu, hingga pada suatu malam yang sunyi, Nadira terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Ia menggigit bibir, menahan teriakan. Tangannya meraih bahu Fajar dan mengguncangnya panik. "Fa, perutku sakit. Sakit banget," bisiknya. Fajar langsung terbangun. Tanpa berpikir panjang, ia segera membawa Nadira ke rumah sakit. Di dalam mobil, Nadira mulai meringis, keringat dingin membasahi dahinya, sementara Fajar memacu mobil lebih cepat dari biasanya. Hatinya diliputi cemas, tapi ia berusaha tetap tenang di depan Nadira. Sesampainya di rumah sakit, Nadira langsung dibawa ke ruang bersalin. Dokter mengatakan bahwa pembukaan sudah lengkap. Bayinya siap lahir. Tapi prosesnya tidak mudah. Nadira mengalami kontraksi yang sangat kuat. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar, dan tangannya terus menggenggam erat tangan Fajar yang menemaninya di dalam ruang persalinan. "Sedikit lagi, Bu Nadira. Ayo, kuat ya," kata suster. "Sayang, kamu pasti bisa. Aku di sini," Fajar terus menyemangati. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Nadira mengejan. Jeritan menyayat memenuhi ruang itu. Dan akhirnya, tangisan pertama pecah di udara. Tangisan bayi yang memecah keheningan dan menandai datangnya kehidupan baru. Seorang bayi laki-laki mungil, merah dan sehat, diletakkan di atas dada Nadira. Air mata langsung membasahi pipinya. Bayi itu, yang selama 9 bulan ia jaga dan cintai, kini sudah dalam pelukannya. Ia memandang wajah mungil itu dengan air mata yang terus mengalir. "Ini anak kita, Fajar. Ini anak kita," ucapnya sambil terisak. Fajar menatap anaknya dengan kagum. Wajah bayi itu begitu damai, dan suara tangisannya begitu kuat. Tapi ada satu hal yang langsung menarik perhatian semua orang. Kulitnya. Kulit bayi itu jauh lebih putih dibandingkan dengan Fajar maupun Nadira. Bahkan, sangat kontras. Nadira yang berkulit sawo matang dan Fajar yang berkulit coklat terang, jelas tidak memiliki gen yang dominan cerah seperti itu. Para suster hanya saling pandang. Dokter yang membantu persalinan hanya tersenyum menenangkan, menganggap hal itu biasa terjadi karena variasi genetik. Tapi tidak dengan orang lain. Saat mereka kembali ke rumah dan Bu Lastri datang menjenguk cucunya, ekspresi wajahnya langsung berubah drastis. Ia melihat bayi itu, lalu menatap Nadira tajam. Tak ada senyum, tak ada ucapan selamat. "Kenapa kulitnya seputih itu?"
tanyanya dingin. Nadira yang masih lemah usai melahirkan hanya bisa diam. Ia menatap bayinya yang tertidur dengan damai di pelukannya, mencoba menepis kekhawatiran. Tapi tatapan Bu Lastri bukan tatapan biasa. Itu tatapan curiga. Tatapan penuh tuduhan yang tak diucapkan secara langsung. "Namanya siapa?" tanya Bu Lastri setelah beberapa saat. "Raka Awan Pratama," jawab Fajar bangga. "Kami sepakat, karena dialah harapan dan langit kami." Bu Lastri hanya mengangguk datar. Tapi aneh ya, kulitnya terlalu terang. "Kamu yakin itu anak kamu, Jar?" Pertanyaan itu meluncur seperti anak panah ke dada Nadira. Ia menggigil, bukan karena dingin, tapi karena luka yang kembali terbuka. Fajar yang semula tertawa bangga tiba-tiba terdiam. Ia menatap ibunya dengan pandangan tak percaya. "Bu, jangan mulai lagi," ucapnya tegas. "Aku cuma tanya. Kamu sendiri lihat, kan? Lihat kulitnya. Itu bukan gen kita, Jar. Bahkan bukan gen dari pihak almarhum ayahmu atau kakek nenek kita." Fajar memeluk Nadira erat. "Dia anakku. Aku percaya itu. Aku tahu siapa istriku." Bu Lastri tersenyum miring. "Percaya itu boleh. Tapi jangan sampai dibutakan cinta." Malam itu, suasana di rumah menjadi dingin. Setelah Bu Lastri pulang, Nadira duduk dalam diam sambil memandangi anaknya. Wajah mungil itu tak tahu apa-apa. Ia baru saja lahir ke dunia, tapi sudah jadi bahan gunjingan, bahkan oleh neneknya sendiri. "Apa yang salah dengan bayi kita, Fajar?" tanya Nadira lirih. "Tak ada. Dia sempurna. Dia anak kita. Jangan pikirkan Mama," jawab Fajar sambil mencium kening istrinya. Namun, malam-malam berikutnya tidak berjalan tenang. Bu Lastri mulai menyebarkan omongan ke tetangga dan keluarga besar. Ia mempertanyakan asal-usul bayi itu. Bahkan ada yang mulai menyindir Nadira secara terang-terangan. "Bayi kamu kayak bule, ya? Wah, jangan-jangan suaminya nggak tahu." Nadira mulai merasa terasing di tengah keluarga suaminya sendiri. Bahkan ketika ia hanya ingin belanja perlengkapan bayi di minimarket dekat rumah, bisik-bisik itu terus terdengar. Tatapan mata orang-orang berubah. Ia merasa dikucilkan, dijauhi, seolah-olah ia telah melakukan dosa besar yang tak pernah ia perbuat. Meski Fajar berusaha sekuat tenaga untuk membela dan menguatkan Nadira, tapi batin perempuan itu mulai terkikis. Air matanya menjadi teman di malam hari. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tes DNA? Haruskah? Bukankah itu berarti seolah-olah ia sendiri ikut meragukan kesucian dirinya? Hingga suatu hari, Nadira memberanikan diri untuk berbicara pada Fajar. "Kalau kamu mau, kita tes DNA saja. Biar semuanya selesai." Fajar menatap Nadira lama. Wajahnya sedih. "Kamu ragu padaku?" "Bukan. Aku ragu pada dunia yang terus menyudutkanku. Aku ingin kamu tetap percaya, tapi aku juga ingin semua berhenti menghina anakku." Fajar menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Baik. Kalau itu membuatmu tenang, kita lakukan." Beberapa hari kemudian, mereka diam-diam melakukan tes DNA. Prosesnya cepat, tapi menunggu hasilnya menjadi siksaan yang panjang. Selama menanti, Nadira terus memeluk bayinya. Setiap malam ia menyanyikan lagu pelan, menepuk-nepuk punggung mungil itu dengan cinta. "Aku tahu kamu anakku. Aku tahu kamu milik kami," bisiknya berulang kali. Dan akhirnya, hasil itu datang. Fajar yang membukanya lebih dulu. Ia membaca perlahan, lalu menatap Nadira dengan mata berkaca. "Raka adalah anak kandung kita," katanya tegas. Nadira langsung menangis. Tangis kebahagiaan dan pelepasan. Semua tuduhan, semua kecurigaan, semua keraguan, kini sirna. Namun, Bu Lastri tetap tak puas.
Kertas bisa direkayasa. Aku tetap curiga. Fajar berdiri tegak di depan ibunya. Bu, cukup. Kalau Mama tak bisa menerima cucu kami, lebih baik Mama tak usah datang lagi. Kami akan membesarkan Raka dengan penuh cinta, meski tanpa restu Mama. Nadira menatap Fajar dengan mata penuh air. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dilindungi. Raka menangis pelan di pelukannya, seolah merasakan gejolak di sekitar. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga bayi itu dan berbisik, "Jangan takut, Nak. Ayahmu akan selalu melindungi kita." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Raka lahir, Nadira bisa tidur dengan tenang. Dalam mimpinya, ia melihat langit yang cerah dan pelukan hangat dari anaknya yang memeluk erat. Sebuah peluk pertama dari buah hati yang kelak akan tumbuh jadi pelindung ibunya. Fajar masih memandangi bayinya yang tertidur pulas di dalam boks mungil rumah sakit saat ibunya, Bu Lastri, pelan-pelan mendekat dari belakang. Nadira baru saja tertidur karena kelelahan pasca melahirkan, dan hanya suara detak jam di dinding yang terdengar dalam keheningan kamar rawat itu. Jar. Bisik Bu Lastri, lirih namun cukup tajam untuk memecah lamunannya. Fajar menoleh pelan, matanya masih penuh kebahagiaan meski mulai dihantui 1-2 pertanyaan yang mengendap di pikirannya. Anakmu tampan, Nak. Tapi, kau nggak merasa aneh? Tanya Bu Lastri sambil menunduk pura-pura iba. Fajar mengernyitkan dahi. Aneh bagaimana maksud ibu? Bu Lastri menatap cucunya yang terlelap, lalu menatap Fajar dalam-dalam. Kulitnya. Lihat baik-baik. Putih sekali. Bahkan lebih putih dari Nadira maupun kamu. Matanya pun mirip bukan orang sini. Fajar menelan ludah. Ia sudah sempat berpikir hal yang sama, tapi segera ditepisnya demi tidak menaruh prasangka pada istri yang baru saja bertaruh nyawa melahirkan anak mereka. Bu, jangan ngomong sembarangan. Mungkin gen dari leluhur atau apalah. Nggak semua anak harus persis orang tuanya, kan? Bu Lastri menghela napas panjang, lalu mendekat lebih lagi, suaranya makin menekan dan menyusup dalam. Kamu masih ingat waktu Nadira kerja di luar kota? 3 tahun lalu, sebelum kalian nikah? Ibu tanya baik-baik waktu itu, tapi kamu malah marah. Sekarang, pikir baik-baik. Kamu yakin anak ini benar-benar darah dagingmu? Kata-kata itu seperti paku yang ditancapkan perlahan ke dalam kepala Fajar. Sakit, tapi terlalu pelan untuk disadari seketika. Ia menoleh lagi ke arah bayinya. Betul, kulitnya pucat, hidungnya terlalu mancung, dan bola matanya tampak agak kecoklatan terang. Tak seperti dia atau Nadira. Ia menggeleng cepat. Sudah, Bu. Jangan bicara begitu. Aku capek. Namun bibit keraguan sudah tumbuh. Bisikan ibunya tertinggal di kepala, bergaung seperti gema dalam ruang kosong. Hari-hari berikutnya berjalan aneh bagi Nadira. Suaminya mulai menjauh. Tak ada lagi pelukan hangat saat ia menyusui atau belayan lembut di rambut seperti dulu. Fajar menjadi lebih diam, lebih sering sibuk dengan ponsel, dan bahkan tidur di ruang tengah dengan alasan agar Nadira bisa beristirahat lebih baik. Mas, kamu kenapa sih? Aku salah apa? Tanya Nadira suatu malam sambil menggendong bayi mereka yang terus menangis sejak sore. Fajar hanya menjawab datar. Capek. Mau tidur. Besok kerja pagi. Nadira menggigit bibir, menahan air mata. Ini bukan Fajar yang ia kenal. Bukan Fajar yang dulu menangis bersamanya saat 2 kali keguguran. Bukan Fajar yang memeluknya erat saat ia nyaris menyerah karena sakit saat hamil muda. Ada sesuatu yang berubah. Atau seseorang? Ia tak berani menuduh, tapi dalam hatinya, Nadira bisa merasakan bahwa mertuanya ada hubungannya dengan semua ini. Tatapan Bu Lastri beberapa hari terakhir begitu tajam, seolah menuduh tanpa suara. Dan yang lebih menyakitkan, Fajar tidak pernah membela lagi.
Bu Lastri terus memainkan peran iblis dalam bayang-bayang. Di balik punggung Nadira, ia kembali mendekati Fajar. Kali ini lebih frontal, tak lagi sekadar menyelipkan keraguan. Jar, kamu punya hak untuk tahu kebenaran. Jangan sampai kamu pelihara anak orang lain. Ibu cuma kasihan. Apa maksud ibu? Jangan bicara sembarangan. Fajar masih mencoba membela, walau nada suaranya mulai gentar. Ibu sudah selidiki, bisik Bu Lastri. Dulu Nadira kerja di hotel besar di Surabaya. Banyak tamu bule di sana. Dan kata kenalan ibu yang juga kerja di sana, dia pernah lihat Nadira sering berduaan sama tamu asing. Fajar menegang. Jantungnya berdetak cepat. Itu cuma gosip, Bu. Gosip? Tapi sekarang kenyataannya. Lihat anakmu sendiri. Kamu masih bisa pura-pura nggak lihat. Fajar bungkam. Ia benci mengakuinya. Tapi setiap kali menatap wajah bayinya, ada semacam perasaan asing. Perasaan yang dulu tak ada. Seolah ia sedang memegang bayi orang lain. Malam itu, saat Nadira tertidur dengan tubuh lelah karena begadang menjaga si kecil, Fajar menatap wajah istrinya. Di tangannya ada foto bayi mereka dan foto dirinya sendiri. Ia membandingkan dalam-dalam. Kenapa nggak mirip aku? Dir, kenapa? Gumamnya lirih. Ia lalu keluar kamar, duduk di beranda rumah. Rokok di tangan menyala padahal ia sudah bertahun-tahun berhenti. Dadanya sesak. Dalam pikirannya, satu-satunya cara untuk memastikan hanyalah tes DNA. Tapi ia tak tahu bagaimana cara mengutarakannya tanpa menyakiti Nadira lebih jauh. Keesokan harinya, Nadira mendapati kamar dalam keadaan berantakan. Lemari bayi terbuka, dan pakaian-pakaian kecil si kecil berserakan di lantai. Ia panik. Mas? Kamu di mana? Mas? Tak ada jawaban. Ponselnya pun tak aktif. Bayi mereka masih ada di box, tapi selimutnya acak-acakan. Nadira semakin panik dan kebingungan. Beberapa menit kemudian, Fajar masuk dengan ekspresi kaku. Di tangannya ada sebuah kantong kecil berisi kapas yang tampaknya digunakan untuk mengambil sampel dari bayi. Aku cuma bersih-bersih, katanya ringan. Nadira menatapnya curiga. Ia ingin bertanya, tapi memilih diam karena takut menyulut pertengkaran. Apalagi, Fajar sekarang seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. 3 hari kemudian, Fajar pergi ke klinik diam-diam untuk menyerahkan sampel DNA milik dirinya dan anak mereka. Hatinya berdebar saat petugas mencatat data dan mengatakan bahwa hasilnya akan keluar paling cepat seminggu. Seminggu itu menjadi waktu paling menyiksa dalam hidupnya. Setiap kali menatap Nadira, hatinya diliputi kemarahan yang ditahan. Ia ingin menanyakan langsung, tapi ragu. Takut jika ternyata dirinya salah. Tapi jika benar? Sementara itu, Nadira hidup dalam kebingungan. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Suaminya semakin jauh, ibunya jarang diizinkan datang, dan mertuanya makin sering muncul dengan kalimat menyakitkan seperti, "Kamu yakin itu anak Fajar?" Atau, "Kok kamu nggak nyari kerja lagi?" Atau nunggu mantan bule kirim uang. Nadira menahan semuanya sendiri. Ia menangis dalam diam, di malam-malam saat bayinya terlelap. Hanya pelukan kecil sang buah hati yang menjadi sumber kekuatannya bertahan. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Fajar pergi lagi ke klinik tanpa memberitahu siapapun. Ia menerima amplop tertutup dengan tangan gemetar. Ia membukanya di dalam mobil, napasnya tercekat. Matanya menelusuri halaman pertama hasil tes DNA itu, dan dunia serasa berhenti berputar. Hasil, 99,99% cocok. Anak tersebut adalah anak biologis dari Fajar Nugraha. Fajar terpaku. Ia membaca ulang 2, 3, bahkan 5 kali. Air matanya jatuh. Antara lega, malu, dan hancur.
Ia telah mencurigai istri suci yang rela mempertaruhkan nyawa untuk anak mereka. Ia telah menanam luka yang begitu dalam di hati Nadira, hanya karena bisikan ibunya. Ia menunduk, menepuk dahinya, lalu menjerit dalam mobil. Tangannya meninju setir. Dada sesak menahan perasaan bersalah yang menggunung. Saat pulang ke rumah, Nadira sedang menyusui anak mereka. Fajar berdiri di ambang pintu, memandangi keduanya dengan mata berkaca-kaca. "Dir," panggilnya pelan. Nadira menoleh, dingin. "Ada apa, Mas?" Fajar mendekat, lututnya lemas. Ia jatuh berlutut di depan istri dan anaknya. "Maaf. Maafkan aku, Dir. Aku telah jadi suami yang jahat." Nadira memandangnya dengan alis terangkat. "Kenapa?" Fajar mengeluarkan amplop dari sakunya, menyerahkannya pada Nadira. Aku tes DNA anak kita. Karena aku sempat percaya kata ibu. Tapi aku salah. Anak ini, anak kita, anakku." Nadira terpaku. Bibirnya gemetar. Ia membuka amplop itu perlahan, membaca isi kertas, lalu menatap Fajar penuh luka. Kau tes anakmu sendiri? Kau ragu padaku? Setelah semua yang kulakukan." Nadira bangkit berdiri sambil menggendong bayi. Air matanya tumpah deras. "Aku bodoh, Dir, aku benar-benar bodoh." Fajar menangis, memohon, tapi Nadira hanya melangkah masuk kamar tanpa sepatah kata. Tangis bayi mereka meledak malam itu. Tapi yang paling keras justru adalah tangis dua orang dewasa yang baru sadar bahwa cinta tanpa kepercayaan hanyalah luka menunggu waktu. Bu Lastri tahu hasil tes itu, tapi ia tak menyesal. Di matanya, Nadira tetap tak layak. Tapi untuk kali ini, tak ada lagi kekuatan darinya. Karena Fajar, yang kini kembali memihak istrinya, telah membatasi segalanya. "Mulai hari ini, Ibu jangan ikut campur rumah tangga kami lagi," ucap Fajar dingin suatu pagi. Bu Lastri terdiam. Untuk pertama kalinya, ia kalah dari menantunya sendiri. Dan Nadira berdiri dari keterpurukan itu. Tapi luka hatinya belum sembuh. Belum saatnya ia memberi maaf. Karena kadang luka dalam butuh waktu lebih panjang daripada sekadar permintaan maaf. Nadira menangis namun tidak bisa melawan. Karena yang memfitnah adalah ibu suaminya sendiri. Hatinya serasa remuk. Setiap kali ia menatap wajah mungil anaknya, ada luka yang kian menganga. Bagaimana tidak, bayi yang baru saja ia lahirkan, darah dagingnya sendiri, kini sedang dihujani fitnah yang tak masuk akal. Dan ironisnya, semua itu datang dari mulut ibu mertuanya sendiri, Bu Lastri. Desas-desus mulai menyebar dari mulut ke mulut. Awalnya hanya bisik-bisik kecil di antara ibu-ibu kompleks saat menjemur pakaian, lalu berkembang menjadi obrolan di warung, dan kini, bahkan anak-anak kecil pun tanpa sadar menirukan kalimat yang menusuk itu. Katanya bayi Nadira bukan anak Pak Fajar. Nadira hanya bisa menunduk setiap kali keluar rumah. Beberapa tetangga yang dulu menyapanya hangat, kini hanya melempar pandangan curiga. Bahkan beberapa ibu dengan terang-terangan menahan anak mereka bermain di sekitar rumah Nadira. "Sudah, Bu. Jangan dekat-dekat rumah itu. Nanti kamu dengar hal-hal yang tidak baik," ujar salah satu ibu kepada anaknya, cukup keras untuk didengar Nadira dari balik jendela. Fajar, suaminya, juga sudah tidak seperti dulu. Tatapannya dingin. Pulangnya selalu terlambat, dan jikapun pulang, wajahnya penuh lelah dan sikapnya semakin menjauh. Nadira mencoba mengajak bicara, tetapi jawabannya hanya singkat, seolah tidak mau berlama-lama berinteraksi dengannya. Ia tak lagi mencium kening Nadira sebelum tidur. Bahkan kini, ranjang yang dulu menjadi tempat berbagi pelukan hangat, kini terasa seperti dua sisi kutub yang terpisah. "Mas, aku mau bicara," ucap Nadira suatu malam, memberanikan diri. Fajar menghela napas panjang, masih fokus pada layar ponselnya. "Tentang apa lagi?"
Nadira menggenggam erat jemari tangannya sendiri, mencoba menahan isak. Aku tahu, Mas. Mas berubah sejak ibu sering datang ke rumah. Aku tahu ada yang tidak beres. Tapi, Mas, anak ini, anak kita. Mas jangan percaya dengan omongan yang tak berdasar. Fajar akhirnya menatap Nadira. Namun bukan dengan tatapan lembut seperti dulu. Matanya penuh kecurigaan. Aku nggak tahu, Dir. Aku nggak tahu harus percaya siapa sekarang. Mas, demi Allah, aku nggak pernah selingkuh. Aku cinta sama Mas dari dulu sampai sekarang. Aku mengandung anak ini dengan penuh cinta, Mas. Fajar berdiri, menatap keluar jendela. Lalu, dalam suara yang pelan namun menyakitkan, ia berkata, "Tapi kenapa wajahnya nggak mirip aku, Dir? Kenapa semua orang juga bilang begitu?" Ucapan itu seperti pisau yang menghujam dada Nadira. Ia nyaris terjatuh dari tempat tidur. Tidak menyangka bahwa suaminya sendiri mempertanyakan darah daging yang baru ia lahirkan. Sementara itu, Bu Lastri di rumahnya tengah menikmati hasil dari bisikan-bisikan iblis yang ia tanamkan. Ia tersenyum setiap kali tetangganya menanyakan kabar bayi misterius milik menantunya. "Ah, saya juga nggak berani bilang apa-apa ya, Bu," ucapnya pada salah satu tetangga. "Tapi kan ya, kita tahu sendiri dulu Nadira kerja di luar kota. Lama pula. Ya kita orang tua cuma bisa mendoakan yang terbaik." Kalimat itu cukup untuk menjadi bensin bagi bara gosip. Bu Lastri memang pandai membungkus kebohongan dengan kedok kekhawatiran. Ia tidak pernah secara langsung menuduh, tapi caranya menyampaikan selalu sukses membuat orang-orang berpikir yang terburuk. Keesokan harinya, Nadira dikejutkan oleh kedatangan seorang bidan kampung ke rumahnya. Ia membawa surat rujukan dan menyarankan Nadira membawa anaknya untuk tes DNA di rumah sakit kabupaten. Nadira terperangah. "Saya hanya menjalankan titipan, Bu." Katanya ini permintaan keluarga dari pihak suami. Ujar bidan itu, ragu-ragu. Dengan tangan gemetar, Nadira membuka surat tersebut. Namanya dan nama bayi tertulis jelas, serta pernyataan bahwa ayah biologis dari anak tersebut sedang dipertanyakan. Air matanya tak bisa lagi dibendung. Ia berlari masuk ke kamar, memeluk bayinya, dan menangis sejadi-jadinya. Ketika malam tiba dan Fajar pulang, Nadira menunjukkan surat itu. "Mas mau tes DNA anak kita?" tanyanya, setengah berteriak. Fajar menunduk. "Dir, ini bukan karena aku benci kamu. Aku cuma butuh kepastian. Ibu, dia bilang lebih baik kita selesaikan ini daripada terus-menerus hidup dalam kecurigaan." Nadira membuang napas kasar. "Mas lebih percaya ibu daripada aku? Daripada istri yang Mas nikahi dengan janji untuk saling percaya dan menjaga?" Fajar diam. Tapi diamnya cukup untuk menjawab. Hari-hari selanjutnya menjadi neraka bagi Nadira. Ia harus menjalani hari dengan kepala tegak meski dunia seolah runtuh. Ia tetap menyusui bayinya dengan penuh kasih sayang. Meski setiap kali ia menatap mata anaknya, ia merasa bersalah, bukan karena berbuat salah, tetapi karena dunia memperlakukan anaknya seolah ia hasil dari dosa. Bu Lastri makin menjadi-jadi. Ia bahkan mulai mendatangi tetangga-tetangga secara diam-diam untuk memastikan semua orang tahu bahwa Nadira bukan wanita baik-baik. "Makanya, dari dulu saya nggak setuju Fajar nikah sama dia. Lihat saja sekarang. Bawa aib ke keluarga," katanya kepada Bu Rani, tetangga depan rumah. Namun, di antara semua yang bergosip, ada satu orang yang mulai curiga dengan sikap Bu Lastri, Bu Salamah, tetangga lama yang mengenal Nadira sejak kecil. Ia tahu Nadira bukan wanita sembarangan. Latar belakangnya bersih, dan ia tahu bagaimana Nadira berjuang keras membantu orang tuanya semasa masih gadis. "Jangan-jangan ini semua karena iri hati," ucap Bu Salamah kepada suaminya. Soalnya waktu dulu Nadira diterima kerja di kantor besar,
Bu Lastri sempat bilang, "Nggak pantas menantu saya kerja tinggi-tinggi, tugas istri itu di dapur." Sementara itu, Fajar semakin tidak karuan. Hatinya resah, pikirannya kacau. Ia merasa bersalah, tapi juga diburu rasa curiga. Ia mulai menarik diri dari lingkungan, bahkan dari rekan kerja. Sampai suatu malam, ia duduk di ruang tamu sendirian dan menatap foto pernikahannya dengan Nadira. Wajah Nadira di foto itu tersenyum begitu tulus, membuatnya makin bingung. Apakah benar aku telah salah menilai? Gumamnya pelan. Hari tes DNA pun tiba. Dengan berat hati, Nadira mendatangi rumah sakit. Bayinya digendong erat, seolah ingin dilindungi dari dunia yang tak adil. Fajar menjemputnya, tetapi tidak ada percakapan di antara mereka selama perjalanan. Suasana mobil begitu dingin dan tegang. Prosedur dilakukan. Petugas mengambil sampel dari Fajar dan bayi mereka. Nadira hanya duduk diam sambil terus menatap anaknya, mengusap lembut pipi mungilnya, berbisik pelan, "Kita akan melewati ini, Nak. Ibu percaya, kebenaran akan menang." Setelah itu, mereka pulang tanpa bicara sepatah kata pun. Waktu seolah berjalan lambat. Selama menunggu hasil keluar, Nadira nyaris kehilangan semangat hidup. Ia mengunci diri di kamar, enggan berbicara dengan siapapun, bahkan kepada ibunya sendiri yang datang menjenguk dan membujuknya untuk kembali pulang ke rumah orang tua. "Enggak, Bu, biar bagaimanapun ini rumah saya. Saya akan tetap bertahan. Saya nggak mau anak saya kehilangan tempat tinggal hanya karena fitnah," ucapnya tegas. Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA keluar. Fajar mengambil sendiri hasilnya dari rumah sakit dan membawanya pulang. Ia membaca lembar demi lembar hasil itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak. Tenggorokannya tercekat. Hasilnya, anak tersebut memiliki kecocokan DNA dengan ayah biologis, Fajar Rahmadi, sebesar 99,99999%. Ia terduduk. Matanya mulai memanas. Ia membaca ulang, memastikan tak ada kesalahan. Segera ia berlari masuk ke kamar. Nadira masih duduk di sudut ranjang, menggoyang-goyangkan anaknya yang hampir tertidur. "Dir," panggil Fajar. Nadira tidak menjawab. Ia hanya menoleh sekilas lalu kembali memandangi bayinya. "Dir, aku salah. Astaga, aku salah besar." Fajar jatuh berlutut. Tangannya menggenggam lutut Nadira, air mata mulai membasahi wajahnya. "Dir, maafkan aku. Ini hasilnya. Anak ini, anak kita, Dir." Nadira menerima amplop itu, membukanya perlahan. Ia menatap angka dan hasil di lembaran kertas itu. Ia tak menangis. Ia hanya tersenyum kecil, senyum yang penuh luka. "Aku tahu dari awal anak ini anakmu, Mas. Yang aku nggak tahu, kenapa Mas butuh kertas ini untuk percaya padaku." Fajar tertunduk. "Aku dibutakan. Aku terpengaruh ibu. Dan Mas biarkan aku diinjak-injak. Mas biarkan aku jadi bahan omongan. Mas biarkan ibu Mas mempermalukanku. Bahkan Mas sendiri ikut menjauh dariku. Apa Mas pikir luka-luka itu akan sembuh hanya karena selembar kertas?" Fajar terdiam. Ia tahu, luka di hati Nadira tak akan mudah disembuhkan. Ia tahu, permintaan maafnya mungkin tak cukup untuk menambal duka yang telah mengakar. Di luar kamar, Bu Lastri mendengarkan percakapan itu diam-diam. Jantungnya berdegup kencang saat mendengar nama dan hasil yang disebutkan. Ia tahu, semua telah terbongkar. Ia segera masuk, wajahnya pucat pasi. "Nadira, Ibu nggak bermaksud." "Sudah, Bu," potong Nadira tenang. "Saya capek, Bu. Tapi saya nggak akan pergi. Rumah ini milik saya dan anak saya. Kalau Ibu masih mau tinggal di sini, silakan. Tapi tolong, jangan sentuh anak saya lagi."
Fitnah ibu sudah terlalu kejam. Bu Lastri tak bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya, ia tak mampu membalas. Ia hanya berdiri di sana, menatap cucunya yang tenang dalam pelukan seorang ibu yang selama ini ia rendahkan. Nadira berdiri, membawa anaknya ke ruang tamu, lalu menatap Fajar dengan mata yang sudah tidak bersinar seperti dulu. Kalau Mas masih ingin jadi ayah dari anak ini, bukan cuma dengan darah, tapi dengan hati, silakan tinggal. Tapi kalau Mas masih menganggap saya wanita yang tidak layak dipercaya, silakan pergi. Fajar menangis. Ia tahu, tak ada kata yang cukup untuk menebus luka yang telah ditorehkan. Di luar rumah, suara angin malam berembus pelan, seolah membisikkan bahwa perang baru saja dimulai. Nadira sudah tidak lemah seperti dulu. Ia akan berdiri untuk anaknya. Dan untuk dirinya sendiri. Hari itu, satu kebenaran telah terungkap. Tapi luka, dendam, dan fitnah yang ditinggalkan, akan membutuhkan waktu panjang untuk benar-benar pulih. Dan Nadira takkan pernah menjadi perempuan yang sama lagi. Fajar masih terdiam di ruang tamu. Matanya kosong menatap pintu yang baru saja tertutup rapat oleh Nadira. Suara tangisan kecil bayi yang baru lahir semakin membuat dadanya sesak. Tapi kemarahan dan rasa kecewa yang sudah menumpuk membuatnya tak mampu mengendalikannya lagi. Fitnah yang disebarkan Bu Lastri seperti racun yang merasuki seluruh pikirannya. Ia merasa dikhianati. Merasa dunia ini telah menjatuhkannya dalam kegelapan yang tak berujung. Nadira, wanita yang ia cintai, kini berubah menjadi sosok yang ia curigai paling dalam. Tuduhan berzina, yang bahkan belum pernah ia dengar dari mulut Nadira, keluar tanpa ampun dari bibirnya sendiri, membekas seperti pisau tajam yang melukai hati perempuan itu. Di ruang sebelah, Nadira merasakan sakit luar biasa bukan hanya dari luka pasca melahirkan yang belum sembuh sempurna, tapi juga dari luka yang lebih dalam, pengkhianatan suaminya sendiri. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan rasa malu dan putus asa. Ia memeluk erat bayi mungilnya yang baru lahir, sosok kecil yang menjadi satu-satunya harapan dan kekuatannya. Tanpa bekal apapun, tanpa dukungan dari orang yang seharusnya melindunginya, ia berdiri di ambang pintu rumah yang selama ini menjadi tempat ia bernaung, kemudian melangkah keluar, membawa serta seluruh harapannya yang rapuh. Langkah Nadira gemetar, namun ia terus berjalan tanpa henti. Setiap tetes air mata yang jatuh bagaikan penanda sebuah luka yang belum sembuh, yang semakin lama semakin menganga. Ia tahu, di luar sana dunia tidak akan mudah menerimanya. Terutama dengan statusnya yang kini bagai duri dalam daging keluarga Fajar. Tangisan bayi yang kecil terdengar lirih di tengah malam yang dingin, sementara suara tangis Nadira yang bergema, seolah menggetarkan seluruh penjuru kampung. Ia tak peduli lagi dengan pandangan orang, dengan gosip yang mungkin terus berkeliaran, yang penting kini adalah menyelamatkan diri dan anaknya dari pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Tanpa rumah, tanpa sanak keluarga yang bisa diharapkan, Nadira menyingkir ke sebuah gubuk tua di pinggir kampung. Tempat itu lusuh, penuh debu dan angin dingin yang menusuk tulang, tapi setidaknya ia bisa berteduh bersama bayi kecilnya yang masih lemah. Malam itu, ia memejamkan mata sambil menggenggam erat tangan kecil bayinya, berbisik dalam doa yang penuh harap agar suatu saat nanti keadilan akan datang menghampirinya. Namun di sudut hatinya, rasa takut dan kecewa terus menggerogoti, membuatnya bertanya-tanya apakah ia akan pernah mendapatkan keadilan itu. Sementara itu, di rumah besar milik keluarga Fajar, Bu Lastri tersenyum puas melihat kehancuran yang telah ia ciptakan. Ia merasa berhasil memisahkan suami dan istri yang dianggapnya tidak pantas bersatu. Namun dalam hatinya, masih tersimpan niat yang lebih gelap, keinginan untuk terus menjatuhkan Nadira sampai benar-benar tak berdaya. Kecurigaan yang ditanamkan sejak lama kini tumbuh menjadi benih kebencian yang siap meledak kapan saja. Ia bahkan tak ragu menyebarkan cerita palsu ke tetangga, menggiring opini agar Nadira benar-benar dijauhi oleh lingkungan sekitar. Di tengah situasi yang semakin memburuk,
Fajar mulai merasakan kekosongan yang aneh. Meski telah mengusir istrinya, suara tangisan bayi yang kerap terdengar dari kejauhan membuat hatinya resah. Ia mencoba menenangkan diri, tapi bayangan Nadira dan anaknya terus menghantui pikirannya. Ia mulai mempertanyakan keputusan yang diambilnya dalam kemarahan dan pengaruh ucapan ibunya. Namun, kebanggaan dan rasa malu masih menghalanginya untuk mengakui kesalahannya. Ia terjebak dalam pusaran kebencian dan penyesalan yang belum bisa ia ucapkan secara terbuka. Hari demi hari berlalu, Nadira menjalani hidup yang berat dengan penuh ketabahan. Ia harus berjuang untuk menjaga bayinya yang lemah, mencari makanan seadanya, dan bertahan dari dinginnya malam yang tanpa belas kasih. Namun, meski berada di titik terendah hidupnya, ia tidak pernah menyerah. Setiap air mata yang jatuh adalah saksi dari perjuangan seorang ibu yang rela berkorban demi anaknya. Dalam keheningan malam, suara bayi yang menangis seolah menjadi melodi pengingat bahwa hidup harus terus berjalan meski segala sesuatu terasa begitu pahit. Tak lama kemudian, kabar mengenai kondisi Nadira yang memprihatinkan sampai ke telinga beberapa tetangga yang mulai merasa iba. Namun sayangnya, rasa iba itu tidak cukup kuat untuk menghapus bayang-bayang fitnah yang telah menempel di nama Nadira. Mereka lebih banyak memilih diam, takut terlibat dalam masalah keluarga yang begitu rumit dan penuh kepalsuan. Nadira pun semakin terisolasi, berjuang sendirian melawan dunia yang seolah tak pernah memberinya kesempatan kedua. Dalam sepi dan kesendirian, Nadira merenung tentang masa depan yang tak pasti. Ia sadar bahwa untuk bisa membuktikan kebenaran, ia harus mengumpulkan kekuatan lebih dari sekadar fisik. Ia perlu membangun kembali kepercayaan, bukan hanya dari Fajar, tapi juga dari masyarakat yang telah menilai dirinya dengan sebelah mata. Meski berat, ia yakin bahwa suatu hari nanti, keadilan akan berpihak padanya dan kebenaran akan terungkap, menghapus segala luka yang pernah ada. Namun, jalan yang harus dilaluinya tidak mudah. Setiap langkahnya dibayang-bayangi rasa takut akan kehilangan segalanya. Ketakutan terbesar Nadira bukan hanya soal kehilangan rumah atau statusnya sebagai istri, tapi juga kehilangan sosok yang paling berharga dalam hidupnya, bayi mungil yang menjadi alasan untuk tetap bertahan. Dalam hatinya yang paling dalam, Nadira berjanji akan melawan segala fitnah dan kesulitan, demi kebahagiaan anaknya dan masa depan yang lebih cerah. Sementara itu, di rumah Fajar, Bu Lastri mulai merasakan perubahan yang tidak ia duga. Meski telah berhasil memecah belah keluarga, ada suara hati kecil yang menggugat, membuatnya mulai merasa resah. Apakah benar yang ia lakukan adalah demi kebaikan keluarga? Ataukah semua ini hanya menjadi ajang untuk menumpahkan dendam dan kebencian yang tak berujung? Keraguan itu perlahan merayapi pikirannya, walau belum cukup kuat untuk mengubah niatnya yang sudah bulat. Fajar, di sisi lain, mulai mengalami pergolakan batin yang begitu hebat. Ia merasakan kehampaan yang tak bisa diobati oleh amarah dan kebencian. Setiap malam, ia terjaga memikirkan Nadira dan anaknya, merasakan kerinduan yang mendalam sekaligus rasa sakit karena keputusan yang diambilnya dengan gegabah. Namun, kebanggaan dan tekanan dari lingkungan serta ibunya membuatnya sulit untuk mengakui kesalahan dan membuka pintu maaf. Ia terjebak dalam labirin emosi yang membingungkan, menunggu titik terang yang belum juga datang. Di sisi lain, Nadira mulai membangun kehidupan barunya dengan kekuatan yang ia dapatkan dari kasih sayang kepada bayinya. Ia tahu bahwa perjuangan ini baru saja dimulai, dan ia harus siap menghadapi segala rintangan yang akan menghadang. Meski luka fisik dan batin masih terasa sakit, semangatnya untuk bertahan dan membuktikan kebenaran membuatnya terus maju, melangkah di jalan penuh duri dengan tekad yang tak pernah padam. Di tengah kegelapan itu, sebuah harapan kecil mulai muncul. Dari satu tetangga yang dulu juga pernah difitnah, Nadira mendapatkan sedikit bantuan berupa makanan dan tempat berteduh sementara. Bantuan kecil itu menjadi sinar kecil yang menerangi jalan kelam yang ia lalui. Nadira pun mulai percaya, meski dunia terkadang kejam,
masih ada orang-orang baik yang tidak mudah terpengaruh oleh gosip dan fitnah. Namun, bayangan masa lalu terus menghantui Nadira. Setiap kali ia mengingat wajah Fajar yang penuh amarah, hatinya kembali tertusuk. Tapi ia tahu, untuk masa depan anaknya, ia harus kuat. Ia harus menjadi ibu yang tegar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk bayinya yang bergantung padanya. Dengan air mata dan doa, Nadira berjanji akan terus berjuang, walau dunia seakan berbalik melawannya. Cerita tentang pengkhianatan, fitnah, dan keberanian ini belum selesai. Malah, kini baru memasuki babak yang paling gelap dan penuh air mata. Nadira, wanita yang tersakiti, kini berdiri di persimpangan jalan, menentukan apakah ia akan menyerah pada kesedihan atau bangkit menjadi sosok yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan dalam kegelapan malam yang sunyi itu, suara tangis bayi yang kecil menjadi lagu pengiring harapan baru yang mulai tumbuh di hati seorang ibu yang tak pernah lelah berjuang. Malam itu, dingin menusuk hingga ke tulang, tapi hatinya yang penuh luka terasa lebih panas dari sebelumnya. Ia tahu, bertahan di tempat yang kumuh itu bukanlah solusi untuk masa depan bayinya. Dengan sisa tenaga yang ada, Nadira memberanikan diri menghubungi seorang sahabat lama yang pernah menjadi pelipur lara di masa-masa sulit sebelum ia menikah dengan Fajar. Dengan harapan yang hampir pudar, ia mengetuk pintu rumah sahabatnya, membawa bayi mungilnya dalam pelukan yang erat. Pintu itu terbuka dengan cepat. Wajah sahabatnya memancarkan keterkejutan sekaligus kekhawatiran. Namun tanpa banyak tanya, sahabat itu segera mempersilakan Nadira masuk. Rumah yang sederhana namun penuh kehangatan itu menjadi pelabuhan baru bagi Nadira dan bayinya. Walau hanya sebatas tumpangan sementara, tempat itu memberinya sedikit kelegaan di tengah badai hidup yang menerpanya. Malam-malam penuh air mata dan doa bergantian menjadi saksi bisu perjuangan Nadira yang tak pernah surut. Hari demi hari berlalu, dan Nadira mulai menata ulang kehidupannya yang hancur. Dengan tekad yang membara, ia mencari pekerjaan paruh waktu demi menghidupi diri dan buah hatinya. Tak mudah memang, terlebih dengan luka fisik pasca melahirkan yang belum sembuh sempurna dan beban batin yang begitu berat. Namun Nadira tak mau menyerah. Setiap hinaan yang ia terima, setiap bisik-bisik tetangga yang menyudutkan, ia pelajari menjadi bahan pembentuk dirinya yang baru. Seorang wanita yang dulunya naif dan penuh harapan kini berubah menjadi sosok kuat yang tak mudah goyah oleh omongan orang. Saat bekerja di sebuah toko kecil milik tetangga, Nadira sering menatap bayinya yang tertidur pulas di ayunan kecil. Ia tahu, anak itu adalah alasan hidupnya, sumber kekuatan yang membuatnya terus bertahan. Sementara itu, di balik senyum yang ia paksakan di hadapan orang-orang, tersimpan luka yang dalam, luka pengkhianatan, fitnah, dan penolakan yang membuatnya merasa terasing di dunia yang dulunya terasa penuh cinta. Namun ia memilih memeluk luka itu sendiri, mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar untuk terus maju. Setiap pagi, sebelum berangkat bekerja, Nadira menyempatkan diri membaca Al-Quran dan berdoa agar diberi kekuatan. Doa-doa itu menjadi sahabat setia dalam kesendirian, menguatkan hatinya di saat semua orang seakan menjauh dan tak ada yang memahami penderitaannya. Di balik kesunyian itu, Nadira mulai membangun tekad yang tak tergoyahkan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, bahwa bayi mungil di pelukannya adalah darah daging suaminya, dan bahwa fitnah itu hanyalah kebohongan yang dibuat-buat untuk menghancurkan hidupnya. Sementara itu, gosip tentang Nadira terus beredar di kampung. Namun kali ini, Nadira tak lagi peduli dengan ucapan orang. Ia tahu, mereka hanya melihat permukaan tanpa tahu luka yang tersembunyi. Hal itu membuatnya semakin teguh bahwa dirinya harus bangkit bukan untuk membuktikan pada mereka, tapi untuk dirinya sendiri dan masa depan anaknya. Berbagai cobaan yang datang bukan untuk melemahkannya, melainkan untuk menguatkan jiwanya yang hampir patah. Di tengah perjuangan itu, Nadira mendapatkan dukungan tak terduga dari beberapa orang yang selama ini hanya menjadi penonton diam.
Ada tetangga yang mulai melihat perjuangannya dengan rasa hormat, ada yang mulai menyadari bahwa cerita yang mereka dengar hanyalah setengah kebenaran. Sedikit demi sedikit, simpati mulai tumbuh, memberi Nadira energi baru untuk melangkah lebih jauh. Namun Nadira tahu, jalan untuk membersihkan namanya masih sangat panjang dan berliku. Malam-malam yang dulu dipenuhi tangis dan kesedihan kini perlahan mulai tergantikan dengan harapan dan keberanian. Dalam kesendirian yang terkadang menyiksa, Nadira menemukan kekuatan luar biasa yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ia belajar untuk tidak bergantung pada orang lain, untuk menjadi mandiri, dan untuk menghadapi dunia dengan kepala tegak. Luka yang dulu membuatnya terpuruk kini menjadi tanda kebanggaan. Bukti bahwa ia mampu bertahan dan bangkit meski dihantam badai paling dahsyat. Di tengah perjalanan itu, Nadira juga mulai menyusun rencana untuk menghadapi Fajar dan ibu mertuanya yang telah menghancurkan keluarganya. Ia tidak ingin hanya diam menunggu waktu berlalu. Ia ingin menunjukkan bahwa kebenaran selalu menang pada akhirnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Nadira mulai mencari cara agar suaminya melihat siapa dirinya sebenarnya. Agar Fajar mengerti bahwa anak yang dipeluknya adalah darah dagingnya, bukan produk kebohongan yang disebarkan oleh Bu Lastri. Sementara itu, di rumah Fajar, suasana mulai berubah. Fajar yang dulu keras kepala kini mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Kecurigaan terhadap Nadira mulai bergeser menjadi penyesalan yang mendalam. Ia merindukan sosok istrinya, merindukan kebahagiaan yang dulu pernah mereka miliki. Namun, kesombongan dan pengaruh ibunya masih menjadi penghalang terbesar untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki hubungan. Dalam kesendirian malam, Fajar sering terbangun dengan perasaan bersalah yang menghantui, namun ia belum berani mengambil langkah untuk memperbaiki semuanya. Bu Lastri, meskipun berhasil memisahkan Nadira dan Fajar, mulai merasakan tekanan batin yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apakah ia sudah melakukan hal yang benar? Apakah semua ini benar-benar demi kebaikan keluarga? Keraguan perlahan menyusup ke dalam hatinya yang keras, membuatnya terkadang termenung dalam keheningan, mempertanyakan segala keputusan yang telah diambil. Namun, ia masih belum bisa membuka diri untuk mengubah arah cerita yang telah ia ciptakan. Di tengah pergolakan hati itu, Nadira tetap fokus pada satu tujuan, membangun masa depan yang layak bagi anaknya. Ia tahu, dunia tak akan memberinya keringanan, tapi ia percaya bahwa kerja keras dan ketulusan hatinya akan membuka jalan. Ia mulai belajar hal-hal baru, meningkatkan keterampilan, dan mencari peluang demi hidup yang lebih baik. Setiap sen yang didapatkan dari kerja paruh waktunya ia simpan dengan hati-hati, demi kebutuhan bayinya yang tak pernah lepas dari perhatian. Kehidupan Nadira yang baru memang penuh perjuangan, namun ia merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kebebasan dari tekanan, dari fitnah, dan dari ketidakadilan yang dulu membelenggunya. Meski sering merasa lelah dan rindu akan kehangatan keluarga, Nadira tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Ia telah belajar banyak tentang arti kekuatan sejati, tentang bagaimana memeluk luka tanpa membiarkannya merusak semangat hidup. Hari-hari berlalu dengan berbagai cerita yang saling bersambung, namun satu hal yang pasti, Nadira tidak lagi menjadi wanita yang sama seperti dulu. Ia telah berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih kuat menghadapi kehidupan. Luka yang dulu membuatnya tersungkur kini menjadi sumber inspirasi untuk terus maju. Dan di balik segala perjuangan itu, sosok kecil di pelukannya menjadi sinar harapan yang tak pernah padam, mengingatkan bahwa cinta seorang ibu bisa mengalahkan segalanya. Cerita Nadira belum selesai. Perjuangan hidupnya masih panjang dan penuh liku. Namun satu hal yang pasti, ia telah menemukan dirinya kembali di tengah kegelapan, menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam hatinya, dan belajar bahwa luka yang dipeluk sendiri bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru menuju kebahagiaan dan keadilan yang sejati. Luka yang dipeluk Nadira sendiri di tengah malam sunyi itu ternyata bukanlah akhir dari cerita hidupnya,
melainkan pintu menuju babak baru yang penuh dengan harapan dan pembuktian. Setelah melewati berbagai perjuangan, hinaan, dan pengkhianatan, ia tak pernah berhenti mencari cara untuk membersihkan namanya dan memulihkan kehormatan yang sempat hilang. Dalam kesunyian kamar kecil yang menjadi tempatnya berteduh dan membesarkan bayi kecilnya, Nadira menyusun rencana yang selama ini terpendam dalam hati. Ia tahu, kunci dari segala penderitaan ini ada pada satu hal, bukti nyata yang tak terbantahkan. Dengan tangan gemetar dan hati yang penuh ketegangan, Nadira mulai mengumpulkan bukti demi bukti. Satu hal yang tak boleh terlewatkan adalah tes DNA. Sesuatu yang bisa membuktikan bahwa bayi kecil itu benar-benar darah daging Fajar, suaminya yang kini menjadi orang asing baginya. Di balik lemari kecil yang sudah mulai usang, Nadira menyimpan sebuah album foto lama yang sejak dulu menjadi kenangan manisnya bersama Fajar. Di sana, di antara halaman-halaman itu, tersimpan beberapa helai rambut Fajar yang pernah ia simpan dengan harapan bisa mengabadikan memori indah mereka. Kini, rambut-rambut itu menjadi kunci untuk membongkar kebohongan dan fitnah yang selama ini menghancurkan keluarganya. Dengan tekad yang bulat, Nadira membawa rambut itu ke sebuah laboratorium terpercaya, melakukan tes DNA secara diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun. Setiap detik menunggu hasilnya terasa seperti ujian tersulit dalam hidupnya. Bayi kecil yang sedang tertidur di pangkuannya menjadi pengingat bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk masa depan anak yang tak bersalah ini. Harapan dan doa melekat kuat dalam hati Nadira, menguatkan dirinya agar tetap tegar menghadapi apapun hasil yang akan diterimanya. Beberapa hari kemudian, hasil tes itu datang. Surat kecil berisi fakta yang selama ini didambakan akhirnya ada di tangannya. Dengan mata berkaca-kaca, Nadira membaca angka yang tertulis jelas, 99,99%, persentase yang hampir pasti bahwa bayi itu adalah darah daging Fajar. Air mata bahagia dan lega jatuh tanpa mampu dibendung, mengalir hangat di pipinya yang lelah. Namun, Nadira tak langsung menghubungi Fajar, bukan dengan kata-kata manis atau permintaan maaf. Ia tahu, yang harus dilakukan bukan hanya sekadar berbicara. Ia harus membuatnya merasakan, melihat, dan menerima kenyataan yang selama ini ia tolak dengan keras kepala. Dengan keberanian yang diperoleh dari rasa sakit dan penantian panjang, Nadira mengirimkan hasil tes DNA itu ke rumah Fajar tanpa sepatah kata pun. Surat itu tiba di tengah keheningan rumah mewah yang kini terasa sunyi dan dingin. Fajar yang sedang menjalani hari-hari penuh kebingungan dan penyesalan tiba-tiba menemukan amplop itu di atas meja ruang tamu. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat tersebut dan mulai membaca. Detik-detik berlalu dengan lambat, setiap kata yang dibaca seolah menampar wajahnya, membuka semua luka yang selama ini ia sembunyikan dalam-dalam. Rasa penyesalan yang mendalam tiba-tiba menyergap hati Fajar. Ia merasa hancur, bukan hanya karena telah salah menuduh Nadira, tapi juga karena telah membiarkan fitnah ibunya dan rasa curiga menguasai pikirannya. Harga dirinya yang selama ini dibangun dengan keras runtuh berkeping-keping. Tangis yang selama ini ditahan pun akhirnya meledak, membasahi pipi dan mencuci segala kepahitan yang tersimpan lama. Fajar yang dulunya penuh amarah kini berubah menjadi sosok yang lemah dan penuh sesal. Ia menyadari betapa besar kesalahannya telah melukai Nadira, orang yang selama ini mencintainya dengan tulus. Dalam kesendirian malam itu, Fajar duduk termenung memeluk surat hasil tes DNA yang kini menjadi bukti nyata kebenaran. Ia mencoba menebak berapa banyak luka yang telah ia buat pada hati Nadira, berapa banyak malam yang harus ia bayar dengan penyesalan. Namun yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa dirinya terlalu lama membiarkan kebohongan dan kecurigaan menghalangi cintanya sendiri. Setiap air mata yang jatuh adalah doa dalam hati agar Nadira mau memaafkannya, dan bahwa suatu hari ia bisa kembali mendapatkan kepercayaan dan cinta yang pernah mereka miliki. Sementara itu, di rumah sahabatnya, Nadira juga merasakan kegelisahan yang sama. Ia tahu,
Surat itu sudah berada di tangan Fajar, dan perubahan besar sedang menunggu mereka. Namun Nadira tidak mau buru-buru menghubungi suaminya. Ia ingin Fajar memikirkan segala sesuatu dengan matang, agar ketika mereka bertemu nanti, bukan hanya sekadar memperbaiki hubungan, tetapi membangun kembali fondasi cinta yang telah retak. Dalam hatinya, Nadira sudah siap menghadapi segala kemungkinan, baik itu pengampunan atau penolakan, asalkan ia tetap berdiri tegak dan menjaga anaknya dengan penuh kasih. Hari-hari berikutnya terasa penuh ketegangan. Fajar mulai menghindar dari pertemuan dengan ibunya yang selama ini menjadi sumber masalah. Ia menyadari betapa besar pengaruh Bu Lastri dalam memicu segala konflik dan rasa sakit yang terjadi. Muncul dorongan kuat dalam dirinya untuk menghadapi ibu dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa selama ini ia telah salah menilai dan meremehkan cinta Nadira. Namun, rasa malu dan harga diri yang hancur membuatnya sulit melangkah. Ia terjebak dalam dilema antara mempertahankan egonya dan memperbaiki hubungan yang hampir putus. Dalam kesendirian, Fajar mulai mengingat kembali masa-masa indah bersama Nadira sebelum semua badai menerpa. Senyuman Nadira yang tulus, pelukan hangatnya, dan harapan yang pernah mereka bagi bersama kini menjadi kenangan yang pahit sekaligus manis. Ia bertanya-tanya mengapa ia bisa begitu mudah percaya pada fitnah dan membiarkan cinta sejatinya terluka. Penyesalan itu menggigit hatinya setiap waktu, dan membuatnya bertekad untuk memperbaiki semuanya, meskipun tahu jalan itu tidak akan mudah. Di sisi lain, Bu Lastri yang mendengar kabar tentang hasil tes DNA itu, merasa dunia seakan runtuh di bawah kakinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa anak yang selama ini ia ragukan benar-benar darah daging Fajar. Rasa malu dan marah bercampur menjadi satu, membuatnya sulit menerima kenyataan. Namun di balik keras kepala dan kebencian yang selama ini ia pelihara, muncul perasaan getir bahwa tindakannya telah melukai anaknya sendiri dan merusak kebahagiaan keluarga. Bu Lastri mulai menyadari bahwa fitnah dan prasangka buta hanyalah racun yang menghancurkan bukan hanya orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Perlahan tapi pasti, kabar tentang hasil tes DNA itu mulai tersebar di lingkungan sekitar. Orang-orang yang dulu bergosip mulai menutup mulut, mengganti bisik-bisik mereka dengan pandangan hormat dan simpati kepada Nadira. Sosok wanita yang pernah dianggap hina kini mulai dihormati sebagai seorang ibu yang kuat dan penuh keberanian. Perubahan pandangan ini membawa angin segar bagi Nadira, memberikan semangat baru untuk terus berjuang demi kebahagiaan dan kehormatan yang telah direnggut dari tangannya. Dalam beberapa minggu setelah surat itu tiba, Fajar akhirnya memberanikan diri menghubungi Nadira. Suaranya yang penuh getar saat pertama kali berbicara membuat Nadira tahu bahwa suaminya benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Mereka sepakat untuk bertemu, membicarakan segala yang selama ini terpendam dalam hati. Pertemuan itu menjadi momen yang sangat emosional, penuh dengan air mata, kata-kata maaf, dan harapan baru. Fajar berjanji akan melindungi Nadira dan anak mereka, tidak akan pernah membiarkan fitnah dan prasangka lagi memisahkan mereka. Namun, perjalanan untuk memulihkan hubungan itu tidaklah mudah. Luka lama yang masih menganga membutuhkan waktu untuk sembuh, dan kepercayaan yang pernah rusak harus dibangun kembali dari awal. Nadira dan Fajar harus belajar saling memahami, menghapus semua bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Di tengah segala rintangan itu, cinta mereka yang pernah pudar mulai tumbuh kembali, menjadi fondasi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Mereka sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kesempurnaan, tetapi tentang bagaimana mereka mampu menghadapi bersama segala ketidakpastian dan ujian hidup. Sementara itu, Nadira yang semakin kuat mulai membuka diri untuk menata kembali kehidupan bersama Fajar. Ia berusaha menghilangkan rasa takut dan keraguan yang selama ini menghantuinya, menggantinya dengan harapan dan keberanian. Bayi kecil yang dulu menjadi simbol penderitaan kini menjadi simbol kebahagiaan dan masa depan yang cerah.
Setiap langkah yang mereka ambil bersama adalah bukti bahwa cinta sejati bisa bangkit kembali dari puing-puing kehancuran. Hidup Nadira dan Fajar dengan secercah cahaya harapan yang mulai bersinar. Tes DNA yang mengubah segalanya tidak hanya menjadi bukti kebenaran, tetapi juga menjadi titik awal bagi mereka untuk membangun kembali keluarga yang pernah hancur. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan masih panjang dan penuh tantangan. Dengan hati yang terbuka dan tekad yang kuat, Nadira dan Fajar siap melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik, di mana cinta dan kejujuran menjadi pondasi utama dalam rumah tangga mereka. Tes DNA yang mengubah segalanya memang membawa secercah harapan bagi Nadira dan Fajar. Tetapi harapan itu belum cukup untuk menyembuhkan luka yang dalam di hati Nadira. Hari itu, di depan rumah sederhana tempat Nadira tinggal bersama anaknya yang kecil, Fajar berdiri dengan wajah penuh penyesalan dan air mata yang sulit ia bendung. Tubuhnya gemetar saat ia menundukkan kepala, meraih tangan Nadira, lalu berlutut di depan pintu rumah, memohon maaf dengan sepenuh hati. Tangisnya pecah, suara sujudnya menggema di antara dinding rumah yang sederhana, sebuah gambaran betapa ia menyesali kesalahan besar yang pernah dibuatnya. Namun, di balik penyesalan yang tulus itu, Nadira menatapnya dengan mata yang sudah lelah. Hatinya sudah tertutup rapat oleh perisai luka yang tak mudah sembuh. Air mata mengalir deras dari mata Nadira, bukan hanya karena melihat Fajar yang kini hancur dan rapuh, melainkan karena kenangan pahit yang bertubi-tubi menghantamnya selama berbulan-bulan terakhir. Ia mengingat betapa dunia pernah menjadikannya bahan hinaan, cibiran, dan fitnah yang tak berujung. Ia ingat bagaimana orang-orang yang dulu mengenalnya dengan penuh kasih tiba-tiba berubah menjadi asing, memandangnya dengan rasa curiga dan jijik. Semua itu menorehkan luka yang dalam di hatinya, luka yang tak bisa dengan mudah dihapus hanya dengan kata, maaf. Saat Fajar berlutut memohon, Nadira tahu bahwa permintaan maaf itu datang terlambat, ketika segalanya sudah hancur dan tak lagi bisa kembali seperti semula. Dengan suara yang bergetar namun tegas, Nadira berkata, maafmu datang setelah dunia menjadikanku bahan hinaan. Setelah aku berdiri sendiri dalam kegelapan dan melindungi anak kita tanpa perlindunganmu. Kata-katanya menusuk hati Fajar, yang bahkan tidak bisa membantah kebenaran tersebut. Nadira menatap wajah Fajar, mencari setitik kebaikan yang dulu pernah ada, namun yang ia temukan hanyalah penyesalan dan keputusasaan. Dalam tatapan itu, Fajar melihat perubahan besar pada wanita yang ia cintai dulu. Seorang Nadira yang tidak lagi naif, yang sudah belajar kerasnya hidup dan tidak mudah dipermainkan lagi. Fajar mencoba meraih tangan Nadira sekali lagi, berharap dapat membangun jembatan kepercayaan yang sudah patah. Namun, kali ini Nadira menarik tangannya dengan tegas dan mengangkat kepala, menunjukkan bahwa ia sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya tanpa Fajar di sisinya. Aku sudah memutuskan, Fajar. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk anak kita. Aku tidak bisa kembali pada seseorang yang pernah begitu mudah menuduh dan mengusirku, ucapnya pelan tapi penuh keyakinan. Fajar menunduk, merasakan betapa dalam jurang yang telah ia ciptakan antara dirinya dan Nadira. Kepedihan Nadira bukan sekadar tentang permintaan maaf yang terlambat, melainkan juga tentang hilangnya rasa percaya yang selama ini ia pegang erat. Ia ingat bagaimana ia pernah menganggap Fajar sebagai pelindung dan pasangan seumur hidupnya. Namun kenyataannya Fajar telah menyerah pada keraguan dan fitnah tanpa mau mencari kebenaran terlebih dahulu. Ia membayangkan betapa beratnya perjuangan yang ia lalui sendiri, mulai dari rasa sakit melahirkan, pengusiran dari rumah, hingga hinaan yang menimpanya. Semua itu membuat hatinya membeku, mengeras, dan sulit untuk membuka kembali pintu kepercayaan. Meski begitu, dalam hati Nadira masih ada rasa cinta yang tersisa, tapi rasa itu telah berubah menjadi amarah dan kecewa yang mendalam. Ia sadar bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan jika rasa saling percaya sudah hilang. Nadira memilih untuk mengutamakan masa depan anaknya,
memastikan bahwa ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan bukan dalam bayang-bayang luka yang pernah terjadi. Ia ingin anaknya tahu bahwa meskipun orang tuanya pernah mengalami luka besar, mereka tetap bisa menjalani hidup dengan penuh keberanian dan kebanggaan. Fajar, yang menyaksikan sikap teguh Nadira, merasakan kehancuran yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan kesempatan kedua, ia harus membuktikan bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata yang konsisten dan penuh tanggung jawab. Namun, saat ini ia hanya bisa meratapi kesalahannya, mengingat betapa ego dan prasangkanya telah merenggut kebahagiaan yang dulu begitu ia dambakan. Ia juga menyadari bahwa perjalanan panjang untuk mendapatkan kembali kepercayaan Nadira bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, melainkan memerlukan kesabaran dan kerja keras tanpa henti. Di tengah konflik batin yang dialami Fajar, Nadira menjalani hari-hari dengan kekuatan yang baru ditemukan. Ia bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, dan selalu mengutamakan kebahagiaan anaknya yang menjadi alasan utama perjuangannya. Setiap kali anaknya tertawa, setiap kali anaknya tumbuh sehat dan bahagia, itu adalah kemenangan besar bagi Nadira yang selama ini merasa dunia begitu kejam padanya. Ia membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa ia bukan lagi sosok yang mudah dipatahkan oleh kata-kata hinaan dan pengkhianatan. Lingkungan sekitar yang dulu pernah mengucilkan Nadira mulai melihat perubahan besar dalam dirinya. Mereka menyaksikan betapa wanita yang dulu dianggap lemah itu kini menjadi sosok yang kuat, mandiri, dan penuh integritas. Beberapa tetangga bahkan mulai menyesali sikap mereka yang pernah menghakimi tanpa alasan, dan secara perlahan memberi dukungan kepada Nadira. Namun, Nadira tetap berhati-hati membuka dirinya, karena luka lama masih membekas dan membuatnya sulit percaya sepenuhnya pada orang lain. Dalam kesehariannya, Nadira juga mulai menata ulang masa depannya. Ia mengambil pelajaran singkat untuk meningkatkan keterampilannya, dan mulai merintis usaha kecil-kecilan demi mendapatkan penghasilan yang stabil. Segala perjuangan itu tidak hanya untuk bertahan hidup, tapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap semua yang pernah meremehkan dan menghina dirinya. Nadira tahu, setiap tetes keringat dan kerja kerasnya adalah bagian dari perjalanan panjang untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anaknya. Di sisi lain, Fajar terus bergulat dengan penyesalannya sendiri. Ia mulai mencoba memperbaiki hubungan dengan ibunya, berusaha menjelaskan kebenaran dan meminta dukungan agar ia bisa memperbaiki rumah tangganya. Namun, Bu Lastri masih sulit menerima perubahan ini, mempertahankan keras kepala dan kesombongannya. Konflik antara Fajar dan ibunya menjadi salah satu batu sandungan dalam upayanya mendapatkan kembali hati Nadira. Fajar sadar bahwa ia tidak hanya harus berjuang melawan perasaan Nadira, tetapi juga melawan bayang-bayang masa lalu yang masih membayangi keluarganya. Malam-malam panjang dihabiskan Fajar dalam renungan dan doa, berharap ada jalan keluar yang bisa menyatukan kembali keluarga kecilnya. Ia tahu, tak ada yang instan dalam proses penyembuhan luka, dan harus ada komitmen kuat untuk menjalani setiap tantangan yang ada. Fajar mulai menyusun langkah-langkah untuk membuktikan bahwa ia bukan lagi pria yang mudah terpengaruh dan terbawa fitnah, tetapi suami dan ayah yang bertanggung jawab. Sementara itu, Nadira tetap teguh dengan keputusannya. Ia menolak ajakan Fajar untuk kembali, memilih untuk menjalani hidupnya dengan penuh percaya diri dan mandiri. Keputusan itu bukan berarti ia sudah tidak mencintai Fajar, melainkan sebagai bentuk perlindungan diri agar hatinya tidak terluka lagi. Nadira ingin membangun kebahagiaan yang utuh dan bukan hanya setengah hati. Ia tahu, masa depan mereka masih penuh dengan ketidakpastian, tapi ia siap menghadapi apapun dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Ketika malam menjelang dan bayangan masa lalu mulai mengintip, Nadira menatap bayinya yang tidur lelap di pelukannya. Dalam keheningan itu, ia berbisik pelan, "Kita akan melewati semuanya, sayang. Ibu janji, tidak akan pernah membiarkan luka lama menghancurkan kita lagi." Janji itu bukan hanya untuk anaknya,
tetapi juga untuk dirinya sendiri. Nadira tahu, luka yang ia peluk sendiri itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang akan membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi dunia. Tentang dua hati yang sama-sama terluka, masing-masing mencoba menyembuhkan diri dengan cara yang berbeda. Fajar datang dengan penyesalan dan permohonan maaf yang dalam, sementara Nadira memilih untuk berdiri sendiri, melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Kisah mereka adalah pelajaran tentang betapa pentingnya waktu, kepercayaan, dan keberanian untuk melanjutkan hidup meski terluka. Meski maaf telah diucapkan, belum tentu luka itu segera hilang. Dan terkadang, maaf saja tidak cukup untuk menyembuhkan hati yang telah terlalu sering terluka. Luka yang kupeluk sendiri itu menjadi fondasi kuat yang membawaku ke titik ini, tempat di mana aku berdiri sekarang, sebagai seorang ibu tunggal yang tak hanya bertahan, tapi juga berhasil. Setelah bertahun-tahun melewati derita, pengkhianatan, dan hinaan, aku berhasil mengubah semua rasa sakit itu menjadi kekuatan yang menyala-nyala. Usaha perlengkapan bayi dan parenting yang kujalankan kini berkembang pesat, bukan hanya sekadar bisnis, tetapi juga wadah untuk memberdayakan ibu-ibu lain yang pernah mengalami perjalanan serupa. Setiap produk yang aku jual, setiap cerita yang aku bagikan, adalah bukti nyata bahwa dari reruntuhan masa lalu, aku mampu membangun kehidupan baru yang penuh harapan dan makna. Kisahku yang dulu penuh luka kini tersebar luas dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Video tentang perjalanan hidupku yang penuh liku viral di media sosial, menyentuh hati ribuan bahkan jutaan orang yang merasa terasing dan tersisihkan. Aku diundang ke berbagai acara televisi, bukan sebagai korban, tapi sebagai contoh bagaimana seseorang bisa bangkit dari keterpurukan dan menemukan cahaya di ujung terowongan. Saat berada di panggung itu, di hadapan ribuan penonton dan kamera yang merekam setiap kata, aku berbicara dengan suara yang mantap, membawa pesan bahwa tidak ada luka yang terlalu besar untuk disembuhkan, tidak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk ditembus dengan cahaya harapan. Sementara itu, Fajar hanya bisa menatap dari kejauhan, menyesali setiap keputusan dan tindakan yang pernah ia buat. Ia hidup dalam bayang-bayang dosa masa lalunya sendiri, dihantui oleh rasa bersalah yang tak kunjung reda. Setiap kali namaku disebut dalam berita atau di media sosial, hatinya bergetar. Namun ia tahu bahwa penyesalan saja tidak cukup untuk membalikan waktu dan memperbaiki segalanya. Fajar kini harus menghadapi kenyataan bahwa kesempatan kedua yang ia harapkan sudah tertutup rapat oleh keputusanku yang tegas dan tak tergoyahkan. Di tengah keberhasilan dan kebahagiaan yang mulai kuraih, aku tidak pernah lupa akan luka dan perjuangan yang membentuk siapa aku hari ini. Di malam yang sunyi, saat anakku terlelap di sampingku, aku menatap keluar jendela, merenungi perjalanan panjang yang telah kulalui. Dalam hati, aku mengucapkan sebuah monolog yang menjadi penutup kisah ini, sebuah ungkapan syukur sekaligus kekuatan yang kurasakan sejak dulu. Terima kasih telah mengusirku. Karena dari luka itulah aku tumbuh menjadi kuat. Kau buang aku, dunia mengangkatku. Kini aku berdiri di sini, bukan sebagai wanita yang hancur, tapi sebagai ibu dan pejuang yang tak pernah menyerah. Setiap langkah yang kuambil adalah bukti bahwa aku lebih dari sekadar luka. Aku adalah harapan, aku adalah kekuatan, aku adalah hidup yang baru. Monolog itu menjadi suara hati yang menggema dalam kesunyian malam, mengakhiri kisah yang penuh air mata, pengkhianatan, dan akhirnya, kemenangan. Nadira tidak lagi menjadi sosok yang tersisihkan, tapi telah berubah menjadi simbol kekuatan dan inspirasi bagi banyak orang. Dari bayang-bayang masa lalu yang kelam, ia melangkah ke masa depan yang cerah, membuktikan bahwa siapapun bisa bangkit dari keterpurukan, asalkan punya keberanian untuk tidak menyerah pada luka. Cerita ini pun berakhir dengan pesan kuat bahwa dalam setiap kesakitan, selalu ada benih kekuatan yang menunggu untuk tumbuh. Terima kasih sudah mengikuti kisah Nadira hingga akhir. Dari perjalanan hidupnya, kita bisa belajar bahwa dalam setiap ujian dan luka yang menghampiri, jangan pernah menyerah atau kehilangan harapan.
Kadang, cobaan terberat justru membuka jalan bagi kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani melangkah maju. Ingatlah, tidak ada kesedihan yang abadi, dan setiap kegelapan pasti akan tergantikan oleh cahaya jika kita tetap percaya dan berjuang. Jangan biarkan kata-kata negatif orang lain menentukan siapa dirimu. Kamu lebih berharga dari apapun yang orang katakan. Percayalah pada dirimu sendiri, jaga hati dan keluargamu, dan teruslah berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu. Salam hangat untuk kalian semua. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh keberanian dan cinta. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Tetap semangat dan jaga diri baik-baik.